Di tengah hamparan pasir yang tak bertepi, di bawah langit Arab yang membara oleh terik matahari dan dingin malam yang menggigit, berdirilah sebuah kota yang menjadi pusat kehormatan dan kekuasaan, Mekah. Di kota itulah, di antara suku-suku yang menjunjung tinggi nasab, kehormatan dan kekuatan, lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang sejarah. Anak itu lahir dari keluarga paling mulia di kalangan Quraisy. Ayahnya adalah Abdul Muthalib, pemimpin besar yang namanya disegani di seluruh jazirah Arab. Seorang lelaki yang bukan hanya dihormati karena garis keturunannya, tetapi juga karena kewibawaan dan keteguhan sikapnya. Dari tangannya, kehormatan Bani Hashim terjaga, dan dari lisannya, keputusan-keputusan besar ditentukan. Di rumah yang penuh kemuliaan itulah, seorang bayi laki-laki lahir. Tangis pertamanya memecah keheningan, seolah membawa pesan dari langit bahwa ia bukan anak biasa. Ia diberi nama Hamzah, sebuah nama yang mengandung makna kekuatan, keteguhan, dan keberanian, nama yang kelak akan sejalan dengan takdir hidupnya. Sejak pertama kali digendong oleh ayahnya, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Seolah-olah langit telah menulis garis kehidupan yang besar dan penuh ujian. Di tengah masyarakat yang keras, di mana hanya yang kuat yang dihormati dan yang lemah ditindas, Hamzah kecil tumbuh sebagai bagian dari dunia yang tak mengenal kelembutan tanpa kekuatan. Seperti tradisi kaum bangsawan Quraisy, Hamzah tidak dibesarkan sepenuhnya di dalam kota. Ia dikirim ke padang pasir, kepada suku Badui, agar tumbuh dalam lingkungan yang murni, jauh dari hiruk-pikuk kota dan ditempa langsung oleh kerasnya alam. Di sanalah, di bawah langit yang luas tanpa batas, ia mulai mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Angin gurun yang panas di siang hari dan dingin menusuk di malam hari membentuk tubuhnya. Pasir yang tak berujung mengajarkannya ketahanan, dan kehidupan sederhana bersama suku Badui menanamkan keberanian serta kemandirian dalam jiwanya. Setiap langkah kecilnya di atas pasir adalah latihan menuju keteguhan. Setiap hembusan angin yang menerpa wajahnya adalah pelajaran tentang ketabahan. Di usia yang masih belia, Hamzah sudah terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan. Ia belajar bahwa dunia tidak akan memberi tanpa perjuangan. Ia melihat bagaimana manusia bertahan hidup dengan kekuatan dan kehormatan, dan tanpa disadari, semua itu sedang membentuknya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar seorang Quraisy. Wajahnya mulai menunjukkan ketegasan, tatapannya tajam meski masih muda. Tubuhnya tumbuh lebih kuat dibanding anak-anak seusianya. Namun yang paling menonjol bukan hanya fisiknya, melainkan jiwanya, jiwa yang seolah tak mengenal takut. Di tengah kehidupan gurun yang keras itu, takdirnya terus bergerak, perlahan namun pasti. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti namanya akan disebut dengan penuh hormat oleh generasi demi generasi. Ia belum tahu bahwa langkah-langkah kecilnya di atas pasir akan membawanya ke medan pertempuran yang menentukan arah sejarah. Namun satu hal telah jelas sejak awal, Hamzah tidak dilahirkan untuk menjadi biasa. Ia dilahirkan untuk menjadi kuat. Ia dilahirkan untuk melindungi, dan ia dilahirkan untuk menjadi singa di jalan Allah. Kisahnya baru saja mulai, dan dunia belum siap menyaksikan aumannya. Di hamparan padang pasir yang luas tanpa batas, jauh dari gemerlap kehidupan Mekah, disitulah masa kecil Hamzah benar-benar dimulai. Bukan di bawah naungan bangunan kokoh atau kemewahan keluarga bangsawan Quraisy, melainkan di tengah alam yang keras, liar, dan tak mengenal belas kasihan. Gurun adalah gurunya, angin adalah sahabatnya, dan kesunyian adalah tempat ia belajar mendengar suara jiwanya sendiri. Seperti tradisi mulia kaum Quraisy, Hamzah kecil diserahkan kepada suku Badui. Bukan tanpa alasan, di sanalah bahasa Arab dijaga kemurniannya, diucapkan dengan fasih tanpa campuran. Di sanalah pula anak-anak ditempa menjadi pribadi yang kuat,
tahan uji dan mandiri. Namun bagi Hamzah, gurun bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah medan pembentukan. Siang hari di padang pasir bukan sekadar panas. Ia membakar. Matahari menggantung tanpa ampun di langit, menyinari bumi dengan cahaya yang menyilaukan. Pasir memantulkan panas hingga terasa menembus kulit. Dalam kondisi seperti itu, Hamzah kecil berjalan, berlari, dan bermain. Kakinya terbiasa menyentuh pasir yang panas, tubuhnya terbiasa menghadapi terik yang melelahkan. Namun ketika malam tiba, dunia berubah. Angin dingin turun dari langit, menusuk tulang dengan keheningan yang sunyi. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, seolah menjadi saksi perjalanan seorang anak menuju takdirnya. Di antara dingin malam dan hangatnya api unggun, Hamzah belajar arti ketahanan. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu nyaman. Ia belajar bahwa kekuatan tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari perjuangan yang tak terlihat. Hari demi hari berlalu, dan tubuhnya mulai berubah. Otot-ototnya mengeras, langkahnya semakin mantap, dan gerakannya penuh keyakinan. Ia bukan lagi anak kecil yang lemah. Ia mulai tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Sosok yang memiliki daya tahan lebih, keberanian lebih, dan semangat yang tak mudah padam. Namun bukan hanya tubuhnya yang ditempa, jiwanya pun dibentuk oleh gurun yang keras itu. Di antara suku Badui, Hamzah belajar tentang kehormatan. Ia melihat bagaimana kata-kata dijaga seperti nyawa, bagaimana janji tidak boleh dilanggar, bagaimana keberanian bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban. Ia menyaksikan bagaimana seorang pria berdiri tegak bukan karena harta, tetapi karena harga dirinya. Dan dari sanalah, nilai-nilai itu tertanam dalam dirinya. Bahasanya pun tumbuh indah dan kuat. Ia belajar berbicara dengan fasih, dengan kata-kata yang tajam dan jelas. Setiap kalimatnya terlatih, setiap ucapannya memiliki makna. Kelak, kefasihan itu akan menjadi bagian dari wibawanya, menguatkan kehadirannya di tengah manusia. Di sela-sela kehidupannya, Hamzah juga mulai mengenal keterampilan bertahan hidup. Ia belajar membaca jejak di pasir, memahami arah angin, dan mengenali tanda-tanda bahaya. Ia belajar bahwa alam selalu berbicara, dan hanya mereka yang peka yang mampu memahaminya. Kadang ia berdiri di atas bukit pasir, memandang jauh ke cakrawala. Di sana hanya ada garis tipis antara langit dan bumi. Namun dalam kesunyian itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah keteguhan, sebuah keberanian, sebuah rasa bahwa dirinya diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Gurun telah mengajarinya banyak hal, lebih dari yang bisa diajarkan oleh manusia manapun. Ia mengajarinya untuk tidak takut. Ia mengajarinya untuk bertahan. Dan yang paling penting, ia mengajarinya untuk berdiri tegak meski dunia di sekelilingnya terasa kejam. Tanpa disadari, setiap langkah kecil Hamzah di atas pasir adalah bagian dari perjalanan panjang menuju takdirnya. Takdir sebagai pelindung, takdir sebagai pejuang, takdir sebagai singa yang akan mengaum di medan yang jauh lebih besar dari sekadar gurun. Ketika suatu hari ia kembali ke Mekah, ia bukan lagi anak kecil yang dulu pergi. Ia telah berubah. Gurun telah membentuknya, dan dunia belum menyadari bahwa seorang legenda sedang tumbuh di tengah panas dan dinginnya kehidupan. Di antara hamparan takdir yang telah ditulis jauh sebelum manusia menyadarinya, ada ikatan-ikatan yang tidak sekadar lahir dari darah, tetapi dari kehendak langit yang menyatukan dua jiwa dalam satu jalan kehidupan. Begitulah hubungan antara Hamzah bin Abdul Muttalib dan keponakannya, Muhammad SAW. Ikatan yang tidak hanya dibangun oleh keluarga, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih suci, dan lebih kuat dari sekadar hubungan duniawi. Sejak awal kehidupan mereka, takdir telah menenun kisah keduanya dalam satu benang yang sama. Hamzah lahir beberapa tahun sebelum Muhammad SAW.
Usia mereka tidak terpaut jauh, menjadikan hubungan di antara keduanya lebih dari sekadar paman dan keponakan. Mereka tumbuh hampir dalam satu generasi, berbagi masa kecil yang berdekatan, dan merasakan dunia dengan cara yang hampir sama. Namun, yang menjadikan ikatan mereka semakin istimewa adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan dalam tradisi Arab, persusuan. Seorang wanita bernama Thuwaibah, mantan budak yang telah dimerdekakan, menjadi bagian penting dalam kisah ini. Dialah yang menyusui Hamzah dan juga Muhammad SAW di masa kecil mereka. Dalam budaya Arab, persusuan bukan sekadar memberi makan, ia adalah ikatan yang suci. Ia menjadikan dua anak yang berbeda darah menjadi saudara dalam makna yang sesungguhnya. Dan sejak saat itu, Hamzah dan Muhammad SAW bukan hanya keluarga, mereka adalah saudara. Di masa kecil mereka, di antara lorong-lorong Mekah dan di bawah langit yang sama, keduanya tumbuh bersama. Mereka berjalan di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan menyaksikan dunia yang hampir sama. Dunia yang penuh dengan tradisi, kehormatan, namun juga kesesatan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Hamzah dengan tubuhnya yang lebih kuat dan sifatnya yang berani, seringkali tampak seperti pelindung. Sementara Muhammad SAW dengan kelembutan hati dan ketenangan jiwanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan sejak kecil telah membuat orang-orang di sekitarnya merasakan kedamaian. Di antara keduanya ada keseimbangan yang unik, kekuatan dan ketenangan, keberanian dan kebijaksanaan. Seolah-olah Allah telah menyiapkan mereka untuk saling melengkapi dalam perjalanan yang akan datang. Waktu terus berjalan dan kehidupan mulai membawa mereka ke arah yang berbeda. Hamzah tumbuh menjadi pemuda yang dikenal karena keberaniannya, keahliannya dalam berburu, dan kekuatannya yang luar biasa. Ia sering menghabiskan waktu di luar kota, menjelajahi padang pasir, menantang alam, dan mengasah kemampuannya. Sementara itu, Muhammad SAW tumbuh dengan karakter yang berbeda. Ia dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Kejujurannya menjadi buah bibir, akhlaknya menjadi teladan, dan ketenangannya menjadi tempat orang lain bersandar. Ia tidak mengikuti kebiasaan buruk masyarakatnya, tidak menyembah berhala, dan tidak larut dalam kesesatan yang mengelilinginya. Namun, meski jalan hidup mereka tampak berbeda, ikatan di antara mereka tidak pernah pudar. Ada rasa cinta yang dalam, rasa hormat yang tulus, dan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hamzah mungkin belum memahami sepenuhnya jalan yang akan ditempuh oleh Muhammad SAW. Tetapi hatinya selalu condong kepadanya. Ada keyakinan yang tersembunyi dalam hati, bahwa keponakannya itu bukan manusia biasa. Setiap kali mereka bertemu, ada kehanggatan yang tak berubah. Sebuah hubungan yang telah dibangun sejak kecil, diperkuat oleh waktu, dan dijaga oleh takdir. Dan tanpa mereka sadari, hari-hari itu adalah persiapan. Persiapan untuk masa depan yang akan mengguncangkan dunia. Persiapan untuk ujian yang akan memisahkan yang lemah dari yang kuat. Persiapan untuk saat yang tiba, di mana Hamzah harus memilih, berdiri bersama kebenaran atau tetap dalam kebiasaan lama. Namun, ketika saat itu tiba, ikatan yang telah terjalin sejak kecil akan berbicara. Ikatan sebagai keluarga, ikatan sebagai saudara sepersusuhan, dan ikatan sebagai dua jiwa yang telah dipersatukan oleh kehendak Allah untuk satu tujuan yang agung. Karena di masa depan, ketika badai besar datang menghantam Mekah, ketika kebenaran ditolak dan kebatilan berkuasa, Hamzah tidak akan berdiri sebagai orang asing. Ia akan berdiri di samping Muhammad, bukan hanya sebagai paman, bukan hanya sebagai saudara, tetapi sebagai pelindung, sebagai perisai, sebagai singa yang siap mengaum demi membela Rasulullah SAW. Dan saat itu tiba, dunia akan menyaksikan bagaimana ikatan yang dibangun sejak kecil berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Di bawah langit gurun yang tak pernah benar-benar ramah,
di antara pasir yang menyimpan panas di siang hari dan dingin di malam hari. Nama Hamzah mulai bergaung. Bukan sebagai anak bangsawan semata, bukan pula sekedar pemuda dari Bani Hashim. Ia mulai dikenal sebagai sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat orang-orang menoleh ketika namanya disebut, dan diam ketika sosoknya terlihat dari kejauhan. Hamzah telah tumbuh menjadi pria yang berbeda. Tubuhnya tegap, bahunya lebar, langkahnya mantap seolah setiap pijakan di bumi adalah pernyataan keberanian. Tatapannya tajam, seperti mata yang telah terbiasa membaca bahaya sebelum ia datang. Dan dalam dirinya mengalir semangat yang tidak bisa dijelaskan, semangat yang selalu mencari tantangan, bukan menghindarinya. Di masa itu, berburu bukan sekedar aktivitas. Ia adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kehormatan. Hanya mereka yang benar-benar tangguh yang mampu menghadapi binatang buas di alam liar. Dan Hamzah bukan hanya sekedar pemburu. Ia adalah pemburu yang ditakuti. Seringkali, di pagi hari ketika matahari baru saja mengintip dari balik cakrawala, Hamzah sudah meninggalkan Mekah. Busur tersandang di punggungnya, anak panah tersusun rapi, dan langkahnya mengarah ke padang pasir yang luas. Ia berjalan sendirian, tanpa rasa ragu, seolah gurun itu adalah rumahnya sendiri. Ia tidak berburu sekedar untuk bertahan hidup. Ia berburu untuk menantang dirinya sendiri. Di antara hembusan angin dan jejak kaki di pasir, Hamzah belajar membaca tanda-tanda kehidupan. Ia tahu kapan seekor binatang bersembunyi, kemana arah angin membawa aroma, dan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Setiap gerakannya penuh perhitungan, setiap langkahnya penuh keyakinan. Namun yang membuatnya berbeda bukan hanya keahliannya, melainkan keberaniannya menghadapi yang paling berbahaya. Di antara kisah-kisah yang beredar di Mekah, nama Hamzah sering dikaitkan dengan binatang buas, serigala, hiena, bahkan singa. Binatang yang bagi kebanyakan orang adalah lambang kematian, bagi Hamzah adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Orang-orang mulai berbisik. Mereka mengatakan bahwa Hamzah pernah menghadapi singa di padang pasir, bahwa ia tidak mundur ketika makhluk itu mengaum di hadapannya, bahwa ia berdiri tegak, menatap balik dengan keberanian yang sama, seolah dua penguasa alam sedang saling mengukur kekuatan. Apakah semua kisah itu benar atau tidak? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, tak ada yang berani meragukan keberaniannya. Namanya mulai dikenal di pasar-pasar Mekah. Para pedagang menyebutnya dengan nada hormat, para pemuda memandangnya dengan kagum, dan bahkan para pemuka Quraisy pun mengakui bahwa Hamzah bukanlah orang biasa. Ia adalah simbol kekuatan. Ia adalah gambaran dari keberanian yang hidup. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Hamzah tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas. Ia tidak berburu untuk pamer. Ia tidak bertarung untuk kesombongan. Ada kehormatan dalam setiap langkahnya. Ada batas yang ia jaga. Ia tahu kapan harus menggunakan kekuatan dan kapan harus menahannya. Ia melindungi yang lemah dan tidak pernah mencari musuh tanpa alasan. Inilah yang membuatnya bukan hanya ditakuti, tetapi juga dihormati. Di tengah masyarakat yang sering mengagungkan kekuasaan dan kekuatan tanpa kendali, Hamzah berdiri berbeda. Ia adalah kekuatan yang memiliki arah, keberanian yang memiliki tujuan, dan jiwa yang meskipun keras di luar, tetap memiliki kelembutan di dalam. Namun semua yang ia miliki saat itu, kekuatan, keberanian, kehormatan, belum mencapai puncaknya. Semua itu masih dalam tahap persiapan. Karena suatu hari nanti, keberanian yang ia gunakan untuk menghadapi binatang buas akan digunakan untuk menghadapi manusia yang lebih berbahaya. Suatu hari nanti, tangan yang menggenggam busur itu akan menggenggam pedang di medan perang. Dan suatu hari nanti, gelar pemburu singa akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih agung. Bukan lagi sekedar pemburu, tetapi singanya itu sendiri. Singa yang tidak mengaum untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membela kebenaran.
Dan ketika hari itu tiba, seluruh Quraisy tidak hanya akan mendengar namanya, mereka akan merasakan ketakutannya. Di tengah gemuruh pujian dan bisikan kekaguman yang mengiringi namanya, ada satu hal yang membuat Hamzah bin Abdul Muttalib berbeda dari kebanyakan pria pada zamannya. Bukan sekedar kekuatannya, bukan pula keberaniannya yang membuat musuh gentar, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Ia memiliki akhlak. Di dunia yang mengagungkan kekuatan tanpa batas, di mana banyak pria menjadikan keberanian sebagai alasan untuk menindas, Hamzah justru berdiri sebagai pengecualian. Ia kuat, namun tidak kasar. Ia berani, namun tidak semenang-menang. Ia ditakuti, tetapi tidak menakut-nakuti tanpa alasan. Di pasar-pasar Mekah, di antara keramaian pedagang dan hiruk-pikuk manusia, sosoknya selalu menarik perhatian. Bukan hanya karena tubuhnya yang tegap atau langkahnya yang mantap, tetapi karena wibawa yang terpancar dari dirinya. Ketika ia berjalan, orang-orang memberi jalan. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Namun yang membuat mereka benar-benar menghormatinya adalah sikapnya. Hamzah tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk merendahkan orang lain. Ia tidak pernah memamerkan keahliannya untuk mencari pujian. Bahkan dalam kemenangan, ia tetap tenang. Bahkan dalam kekuatan, ia tetap rendah hati. Ada banyak kisah yang beredar di kalangan penduduk Mekah tentang bagaimana Hamzah membantu orang-orang lemah tanpa diminta, tentang bagaimana ia berdiri membela mereka yang tidak mampu melawan, tentang bagaimana ia menahan amarahnya ketika bisa saja ia meluapkannya. Suatu hari, di sudut pasar yang ramai, seorang lelaki lemah terlihat diperlakukan kasar oleh orang yang lebih kuat. Dalam dunia yang keras itu, kejadian seperti itu bukanlah hal yang asing. Banyak yang melihat, namun sedikit yang peduli. Karena dalam hukum tak tertulis kehidupan saat itu, yang kuat berhak atas yang lemah. Namun tidak bagi Hamzah. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia mendekati kerumunan itu. Tatapannya tajam, namun tidak liar. Ketika ia berdiri di hadapan mereka, suasana seketika berubah. Orang yang sebelumnya bersikap kasar mendadak terdiam. Ada sesuatu dalam kehadiran Hamzah yang membuat keberanian mereka runtuh. Tanpa perlu mengangkat suara, tanpa perlu mengangkat tangan, ia telah menghentikan ketidakadilan itu. Ia membantu lelaki lemah tersebut berdiri, tidak dengan sikap merendahkan, tetapi dengan penghormatan, seolah ingin menunjukkan bahwa kekuatan bukanlah alat untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Itulah Hamzah. Ia tidak berbicara banyak tentang kehormatan, ia menunjukkannya. Di tengah kehidupan Quraisy yang penuh dengan kebanggaan terhadap nasab dan kekayaan, Hamzah tidak pernah menjadikan kedudukannya sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Ia tetap bersikap sederhana dalam pergaulan, tetap menghormati orang lain, dan tetap menjaga batas antara kekuatan dan kesombongan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa keras seseorang bisa memukul, tetapi tentang seberapa besar ia mampu menahan dirinya. Dan Hamzah memiliki keduanya. Ia bisa menjadi badai di medan pertempuran, namun juga bisa menjadi teduh bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Ia bisa mengaum seperti singa ketika menghadapi musuh, namun bisa bersikap lembut seperti angin ketika berada di tengah kaumnya. Inilah yang membuatnya bukan hanya ditakuti, tetapi dicintai. Bukan hanya disegani, tetapi dihormati. Tanpa disadari, semua sifat itu adalah bagian dari persiapan yang lebih besar. Allah sedang membentuknya, bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai penjaga kebenaran. Bukan hanya sebagai pria kuat, tetapi sebagai pelindung bagi mereka yang lemah. Karena kelak, ketika kebenaran datang dan membutuhkan pembela, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penindasan yang tak tertahankan, dunia tidak membutuhkan sekedar pria kuat. Dunia membutuhkan pria yang kuat dan benar. Dan Hamzah telah menjadi keduanya. Hari itu akan datang. Hari ketika kekuatan dan akhlaknya diuji. Hari ketika ia harus berdiri bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk agama. Dan ketika saat itu tiba, semua orang akan mengerti bahwa kekuatan terbesar Hamzah bukan terletak pada tangannya, tetapi pada hatinya. Hari itu, matahari Mekah bersinar lebih terik dari biasanya. Panasnya bukan hanya membakar pasir yang terhampar luas,
tetapi juga seolah menyengat hati manusia yang sedang diuji oleh kebenaran. Di sekitar Ka'bah, para pembesar Quraisy berkumpul seperti biasa, berdiri dengan kesombongan, duduk dengan kebanggaan, dan berbicara dengan nada yang dipenuhi keangkuhan. Di tengah mereka, berdiri seorang lelaki yang tidak pernah lelah menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW dengan ketenangan yang tak tergoyahkan menyeru mereka kepada Allah, mengajak mereka meninggalkan berhala, meninggalkan kesesatan yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Namun kebenaran tidak selalu diterima dengan lapang. Dan di antara mereka, ada satu nama yang selalu menjadi bayang-bayang penentang, Abu Jahal. Lelaki itu melangkah maju, wajahnya dipenuhi kebencian, lisannya tajam seperti pedang yang siap melukai. Ia tidak sekedar menolak, ia menghina. Kata-katanya meluncur tanpa kendali, menghujam kehormatan Rasulullah SAW di hadapan banyak orang. Ia mengejek, ia merendahkan, ia berusaha menjatuhkan. Namun Rasulullah SAW tidak membalas. Beliau hanya berdiri dengan ketenangan yang luar biasa, menatap tanpa kebencian, lalu berpaling dan pergi. Tidak ada amarah, tidak ada balasan, hanya kesabaran yang agung, kesabaran yang tak bisa dipahami oleh mereka yang hatinya dipenuhi kesombongan. Di sudut kejadian itu, seorang wanita menyaksikan semuanya. Hatinya bergetar melihat apa yang terjadi. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar penghinaan biasa. Ini adalah luka yang ditujukan kepada seseorang yang tidak pantas disakiti. Dan tanpa ragu, ia bergegas. Langkahnya cepat, nafasnya terengah, menyusuri jalanan Mekah hingga menemukan seseorang yang ia cari, Hamzah bin Abdul Muthalib. Saat itu, Hamzah baru saja kembali dari padang pasir. Busurnya masih tersandang di bahu, pakaiannya berdebu oleh perjalanan, dan tubuhnya membawa aroma gurun yang keras. Ia tampak seperti biasa, tenang, kuat, dan penuh wibawa. Namun semua itu akan berubah dalam sekejap. "Wahai Abu Umarah," suara wanita itu terdengar tergesa, dipenuhi emosi yang tertahan. "Andai engkau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakanmu Muhammad." Kata-kata itu seperti api yang disiramkan ke dalam dada Hamzah. Ia terdiam sesaat, namun dalam diam itu sesuatu mulai bergerak. Amarah. Bukan amarah yang liar tanpa arah, tetapi amarah yang lahir dari cinta. Cinta kepada keponakannya, cinta kepada seseorang yang sejak kecil tumbuh bersamanya. Seseorang yang ia kenal sebagai pribadi yang jujur, bersih, dan penuh kebaikan. Bagaimana mungkin orang seperti itu dihina? Bagaimana mungkin ia disakiti dan dibiarkan begitu saja? Tanpa berkata banyak, Hamzah bangkit. Langkahnya berubah, tidak lagi seperti seorang pemburu yang kembali dari perjalanan, tetapi seperti singa yang mencium ancaman. Setiap pijakan kakinya membawa kemarahan yang terpendam, setiap tarikan nafasnya menguatkan tekad yang mulai membara. Ia berjalan menuju Ka'bah, tempat di mana penghinaan itu terjadi, tempat di mana kesombongan sedang duduk dengan tenangnya tanpa tahu bahwa badai sedang mendekat. Di sana, Abu Jahal masih berada di tengah para pembesar Quraisy. Wajahnya dipenuhi kepuasan, seolah apa yang ia lakukan adalah kemenangan. Ia tertawa, berbicara, dan merasa tak tersentuh. Hingga tiba-tiba, suasana berubah. Langkah berat terdengar mendekat. Semua mata mulai menoleh. Dan di antara kerumunan itu, Hamzah muncul. Tatapannya tajam, wajahnya tegas, dan dalam diamnya ada amarah yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak berteriak, ia tidak memeringatkan, ia langsung mendekat. Dan dalam satu gerakan yang cepat dan penuh kekuatan, busur yang masih berada di tangannya diangkat, lalu dihantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras. Suara benturan itu menggema, darah mengalir, dan seluruh Mekah terdiam. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang berani bergerak, karena di hadapan mereka berdiri seorang pria yang bukan hanya marah, tetapi siap menghadapi siapapun yang mencoba melawan.
Namun apa yang terjadi setelah itu akan jauh lebih mengguncangkan daripada pukulan tersebut. Karena hari itu bukan hanya darah yang tertumpah, tetapi takdir mulai berubah arah. Dan api yang telah menyala di dalam dada Hamzah tidak akan padam lagi. Suasana di sekitar Ka'bah mendadak membeku. Detik itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara tawa yang sebelumnya menggema kini hilang tanpa jejak. Percakapan terhenti di tengah kata. Bahkan angin yang berhembus di antara tiang-tiang Mekah seakan ikut menahan napas. Di tengah lingkaran para pembesar Quraisy, Abu Jahal terhuyung. Darah mengalir dari kepalanya, menetes ke wajahnya yang tadi penuh kesombongan. Matanya terbelalak, antara terkejut dan marah. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sebelum satu kata pun keluar dari lisannya, semua mata tertuju pada satu sosok. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia berdiri tegak, busur masih berada di tangannya. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, tidak ada keraguan, hanya ketegasan yang memancar dari sorot matanya. Ia tidak datang untuk meminta maaf, ia datang untuk menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Para pemuka Quraisy mulai berdiri. Beberapa melangkah maju, wajah mereka memerah oleh kemarahan. Namun tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Mereka mengenal siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa satu langkah yang salah bisa berakhir dengan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Hamzah bukan pria yang bisa ditakuti dengan ancaman. Ia adalah ancaman itu sendiri. Dan di tengah ketegangan yang menggantung di udara, Hamzah akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk mengguncang semua yang mendengarnya. Apakah kalian menghina Muhammad sementara aku berada di atas agamanya? Kalimat itu jatuh seperti petir, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena maknanya. Semua orang terdiam. Beberapa saling berpandangan seolah memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Kata-kata itu bukan sekedar pembelaan, itu adalah pernyataan. Pernyataan yang mengubah segalanya. Namun Hamzah belum selesai. Dengan tatapan yang semakin tajam, ia melanjutkan. Suaranya kini lebih dalam, lebih tegas, dan lebih penuh keyakinan. Aku bersaksi bahwa apa yang ia bawa adalah kebenaran, dan aku akan mengikuti apa yang ia ikuti. Jika kalian mampu, cegahlah aku. Sunyi. Tak ada yang bergerak, tak ada yang menjawab. Di hadapan mereka, seorang pria yang selama ini mereka kenal sebagai pemburu, sebagai pejuang, sebagai simbol kekuatan, kini berdiri sebagai sesuatu yang baru. Seorang Muslim. Pernyataan itu mengguncang Mekah lebih keras dari pukulan yang ia berikan sebelumnya. Abu Jahal, yang masih menahan rasa sakit di kepalanya, hanya bisa menatap dengan amarah yang tertahan. Ia tahu, di hadapan Hamzah dalam kondisi seperti itu, melawan bukanlah pilihan yang bijak. Bahkan kesombongannya pun harus mundur sejenak. Para pembesar Quraisy yang lain pun mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kekuatan yang selama ini mereka kenal, kini berdiri di pihak yang berlawanan. Dan itu mengubah segalanya. Hari itu bukan hanya Abu Jahal yang dipukul. Hari itu kesombongan Quraisy retak. Hari itu keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Di sisi lain, bagi kaum muslimin yang selama ini hidup dalam tekanan, berita itu menyebar seperti cahaya di tengah kegelapan. Hamzah telah masuk Islam. Hamzah berdiri bersama Rasulullah SAW, dan itu berarti mereka tidak lagi sendiri. Sementara itu, setelah kejadian itu, Hamzah berjalan meninggalkan Ka'bah. Langkahnya tetap tegap, namun dalam hatinya gelombang perasaan mulai bergerak. Keputusannya lahir dari amarah, dari kecintaan, dari dorongan yang begitu kuat. Namun malam belum selesai. Ketika ia duduk dalam kesendirian, tanpa sorak-sorai, tanpa kerumunan, ia mulai merenung. Apa yang telah ia lakukan? Apakah langkahnya benar? Apakah ia benar-benar siap dengan jalan yang baru saja ia pilih? Namun di tengah kegelisahan itu, sesuatu yang lain hadir.
ketenangan. Perlahan namun pasti. Seolah ada cahaya yang menyesip ke dalam hatinya, menghapus keraguan, menggantikan dengan keyakinan. Bukan lagi karena amarah, bukan lagi karena dorongan sesaat, tetapi karena kebenaran. Malam itu, Hamzah tidak hanya memukul seorang musuh, ia telah memukul keraguan dalam dirinya sendiri dan menggantikannya dengan iman. Sejak saat itu, Hamzah bukan lagi sekedar pria kuat dari Quraisy. Ia bukan lagi hanya pemburu singa. Ia telah berubah menjadi singa di jalan Allah. Dan aumannya baru saja mulai. Malam itu, Mekah tidak berubah. Langit tetap gelap, bintang-bintang tetap berkelip, dan angin gurun masih berhembus pelan menyusuri celah-celah rumah penduduk. Namun, di dalam hati seorang pria, segalanya telah berubah. Hamzah bin Abdul Muthalib duduk dalam kesendirian. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepukan kebanggaan, tidak ada suara yang memujinya atas keberaniannya siang tadi. Yang ada hanyalah sunyi dan pergolakan yang belum sepenuhnya reda. Pukulan yang ia layangkan kepada Abu Jahal telah mengguncang Mekah. Pernyataan yang ia ucapkan telah menggetarkan seluruh Quraisy. Namun, kini ketika malam menelan segala hiruk-pikuk, Hamzah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada musuh di luar sana, dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang. Pikirannya kembali pada apa yang telah ia lakukan. Semua terasa begitu cepat, amarah yang membuncah, langkah yang tak tertahan, dan kata-kata yang meluncur tanpa ragu. Ia membela keponakannya. Ia berdiri untuk kehormatan. Ia menolak penghinaan. Namun, apakah itu cukup? Apakah keputusannya benar-benar lahir dari keyakinan, ataukah hanya dari amarah yang menyala? Pertanyaan itu menggema dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Hamzah merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa takut kepada manusia, bukan gentar menghadapi ancaman, tetapi kegelisahan yang dalam karena menyangkut kebenaran. Ia mengenal Muhammad sejak kecil. Ia tahu kejujurannya, ia tahu kelembutannya, ia tahu bahwa lelaki itu tidak pernah berdusta. Namun, mengikuti jalan yang dibawanya adalah sesuatu yang lain. Itu berarti menentang seluruh Mekah, menentang tradisi, menentang kebiasaan yang telah mengakar sejak lama. Dan itu bukan perkara kecil. Hamzah menundukkan kepalanya. Dalam keheningan malam, tanpa disadari, hatinya mulai melembut. Amarah yang tadi membara perlahan mereda, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kerinduan akan kebenaran. Dan disitulah perubahan sejati mulai terjadi. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit yang luas. Bintang-bintang tampak begitu jauh, namun terasa begitu dekat. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Jika apa yang dibawa Muhammad adalah kebenaran, bisiknya dalam hati, maka teguhkanlah aku di atasnya. Doa itu sederhana, namun lahir dari ketulusan, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hati yang tulus. Perlahan ketenangan mulai turun ke dalam dadanya. Kegelisahan yang tadi menggelora mulai mereda. Keraguan yang sempat mengusik kini tergantikan oleh keyakinan yang tumbuh, perlahan namun pasti. Bukan lagi karena amarah, bukan lagi karena pembelaan semata, tetapi karena iman. Malam itu, Hamzah tidak hanya menerima Islam dengan lisannya, ia menerimanya dengan hatinya. Dan sejak saat itu, langkahnya berubah arah. Ia bukan lagi sekadar pria kuat yang disegani, ia bukan lagi hanya pemburu yang ditakuti. Kini, ia adalah seorang hamba yang berjalan di jalan Allah. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan itu. Hamzah mulai mendekat kepada Rasulullah SAW, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, meresapi setiap makna yang sebelumnya mungkin belum ia pahami sepenuhnya. Dan setiap kali ia mendengar kebenaran itu, hatinya semakin teguh. Keberaniannya tidak berkurang, kekuatannya tidak melemah, namun kini semuanya memiliki arah.
Ia tidak lagi berjuang untuk kebanggaan. Ia tidak lagi berdiri untuk kehormatan semata. Ia berjuang karena Allah. Ia berdiri karena kebenaran. Dan itulah yang menjadikannya berbeda. Kaum muslimin merasakan perubahan itu. Kehadiran Hamzah di tengah mereka bukan hanya menambah kekuatan secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman yang selama ini jarang mereka rasakan. Sosok yang dahulu ditakuti kini menjadi pelindung. Sosok yang dahulu dikenal karena keberanian duniawi, kini dikenal karena keteguhan imannya. Dan Quraisy mulai merasakan dampaknya. Mereka tahu Hamzah yang sekarang bukanlah Hamzah yang dulu. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sesuatu yang terus tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan dengan ancaman. Dan di dalam diri Hamzah, api yang dahulu menyala karena amarah, kini berubah menjadi cahaya. Cahaya iman. Cahaya yang tidak hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga akan menjadi pelita bagi perjuangan besar yang akan datang. Ia kini benar-benar telah menjadi singa di jalan Allah. Dan kali ini bukan karena kekuatan semata, tetapi karena iman yang tak tergoyahkan. Mekah masih sama. Pasar-pasar tetap ramai. Ka'bah tetap dikelilingi para penyembah berhala. Para pembesar Quraisy masih duduk di tempat mereka, berbicara dengan nada angkuh seolah tidak ada yang berubah. Namun kenyataannya, segalanya telah berubah. Tak terlihat oleh mata yang lalai, tetapi terasa oleh hati yang peka. Sebuah kekuatan baru telah lahir, dan namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sejak hari ia menyatakan keislamannya, gelombang keberanian mulai merambat di tengah kaum muslimin. Mereka yang sebelumnya berjalan dengan kepala tertunduk, kini mulai mengangkat pandangan. Mereka yang dahulu menyembunyikan iman dalam diam, kini mulai berani menampakkannya. Bukan karena jumlah mereka bertambah banyak, tetapi karena kini mereka memiliki pelindung. Hamzah bukan sekedar seorang muslim baru. Ia adalah simbol kekuatan, sosok yang disegani oleh kawan maupun lawan. Seorang pria yang namanya telah lama menggema di Mekah sebagai pemburu ulung, pejuang tangguh, dan lelaki yang tidak pernah gentar menghadapi bahaya. Dan kini, kekuatan itu berdiri di sisi Islam. Di sisi lain, Quraisy mulai merasakan kegelisahan yang tidak mereka akui secara terang-terangan. Mereka masih berbicara dengan penuh percaya diri, namun di balik itu, ada kekhawatiran yang perlahan tumbuh. Karena mereka tahu satu hal, Hamzah bukan orang yang bisa diabaikan. Jika sebelumnya mereka dengan mudah menyakiti kaum muslimin yang lemah, budak, orang miskin, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan, kini mereka harus berpikir dua kali. Setiap langkah mereka kini memiliki konsekuensi. Setiap penghinaan bisa berbalas. Dan itu membuat mereka gelisah. Suatu hari, pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat di Mekah. Rasulullah SAW berjalan menuju Ka'bah. Namun kali ini, beliau tidak sendirian. Di sisi beliau berjalan Hamzah. Langkahnya mantap, tatapannya tajam. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi kehadirannya berbicara lebih keras dari 1000 kata. Kaum muslimin mengikuti dari belakang. Untuk pertama kalinya, mereka berjalan bersama secara terbuka, tidak bersembunyi, tidak takut, tidak ragu. Dan di hadapan mereka, para pembesar Quraisy hanya bisa menatap dalam diam. Tidak ada yang berani menghalangi, tidak ada yang berani menghina. Karena mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berhadapan langsung dengan Hamzah. Hari itu, Ka'bah menjadi saksi perubahan besar. Islam yang sebelumnya ditekan, kini mulai berdiri dengan kepala tegak. Dan semua itu tidak lepas dari peran seorang pria yang telah menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Namun perubahan ini bukan hanya tentang keberanian fisik. Lebih dari itu, Hamzah membawa semangat baru. Ia tidak hanya melindungi, ia menguatkan. Ia berdiri di sisi mereka yang lemah, memberikan rasa aman yang selama ini hilang. Ia tidak membiarkan seorang pun dari kaum muslimin disakiti tanpa pembelaan. Namun yang lebih menakjubkan
adalah bagaimana ia melakukannya. Dengan ketegasan, tetapi tanpa kesombongan. Dengan keberanian, tetapi tanpa keangkuhan. Iman telah mengubahnya. Ia tetap kuat, tetapi kini kekuatannya memiliki arah. Ia tetap berani, tetapi keberaniannya memiliki tujuan. Dan tujuan itu adalah ridha Allah. Di sisi Rasulullah, Hamzah menjadi seperti perisai yang kokoh. Ia siap berdiri di depan menghadapi siapapun yang mencoba menyakiti Nabi. Namun ia juga belajar untuk menahan diri, untuk tidak bertindak kecuali dalam kebenaran. Inilah keseimbangan yang tidak semua orang miliki. Kekuatan yang dikendalikan oleh iman, keberanian yang dipandu oleh kebenaran. Dan itulah yang membuat Hamzah semakin disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Di tengah tekanan yang masih terus berlangsung, kaum muslimin kini memiliki harapan baru. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak mudah, ancaman masih ada, bahaya masih mengintai. Namun mereka tidak lagi merasa sendirian, karena di antara mereka berdiri seorang singa. Singa yang tidak hanya mengaum di medan perang, tetapi juga berdiri teguh di medan dakwah. Singa yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga iman. Dan sejak saat itu, nama Hamzah tidak lagi dikenal sebagai pemburu atau pejuang Quraisy. Ia kini dikenal dengan sesuatu yang jauh lebih agung. Singa Allah. Sosok yang berdiri di barisan Islam mengubah rasa takut menjadi keberanian, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan mengubah tekanan menjadi awal dari kemenangan. Langit Badar membentang luas. Pasirnya kering, anginnya berhembus pelan, seolah menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Di tempat itulah, dua kekuatan akan bertemu. Bukan sekadar pertemuan antara dua kelompok manusia, tetapi pertemuan antara kebenaran dan kesombongan. Di satu sisi, berdiri kaum muslimin. Jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki perlindungan selain keyakinan dalam dada. Namun, di balik keterbatasan itu, ada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh mata. Iman. Di sisi lain, Quraisy datang dengan kekuatan penuh. Mereka membawa pasukan yang lebih besar, senjata yang lebih lengkap, dan keyakinan bahwa kemenangan pasti berada di tangan mereka. Bagi mereka, ini bukan sekadar peperangan, ini adalah upaya untuk memadamkan cahaya Islam. Namun mereka tidak tahu bahwa cahaya itu tidak bisa dipadamkan. Di antara barisan kaum muslimin berdiri seorang pria yang kini berbeda dari sebelumnya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tangannya tergenggam pedang, di dadanya berkobar semangat yang tidak pernah padam. Namun kali ini, bukan amarah yang menggerakkannya, bukan kebanggaan, bukan pula sekadar keberanian, tetapi iman. Hari itu, Hamzah berdiri bukan sebagai pemburu, bukan sebagai pejuang Quraisy, tetapi sebagai singa di jalan Allah. Dan medan Badar akan menjadi saksi auman pertamanya. Sebelum pertempuran besar dimulai, sesuai tradisi Arab, duel satu lawan satu terjadi di tengah medan. Dari pihak Quraisy, maju 3 orang yang dikenal sebagai tokoh kuat. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka berdiri dengan penuh percaya diri, menantang, meremehkan, seolah kemenangan sudah berada di tangan mereka. Dari barisan kaum muslimin, Rasulullah SAW mengizinkan 3 orang untuk maju, dan salah satunya adalah Hamzah. Langkahnya mantap ketika ia maju ke tengah medan, tidak tergesa, tidak ragu. Setiap langkahnya membawa ketenangan yang aneh, ketenangan yang lahir dari keyakinan. Di hadapannya berdiri Syaibah bin Rabi'ah, seorang pria yang tidak kalah kuat. Namun kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menghadapi seseorang yang hatinya telah dipenuhi iman. Pertarungan dimulai, pedang beradu, suara benturan menggema di padang Badar. Namun tidak berlangsung lama.
Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, Hamzah melancarkan serangan yang menentukan. Tebasannya tidak hanya kuat, tetapi juga pasti. Dan dalam sekejap, Syaibah tumbang. Debu berterbangan, darah mengalir, dan dari situlah auman pertama sang singa terdengar. Kemenangan dalam duel itu menjadi tanda bahwa ini bukan pertempuran biasa, bahwa kaum muslimin tidak datang untuk kalah. Pertempuran besar pun pecah, pasir Badar berubah menjadi lautan pergerakan, teriakan, dentingan senjata, dan debu yang membumbung tinggi memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Hamzah bergerak seperti badai. Setiap ayunan pedangnya membawa kekuatan, setiap langkahnya membawa ketegasan. Ia menembus barisan musuh tanpa gentar. Musuh-musuh besar Quraisy yang selama ini dikenal kuat, satu persatu jatuh di hadapannya. Ia tidak berhenti, ia tidak mundur, karena ia tahu, ia tidak berperang sendirian. Allah bersama mereka. Semangat itu menular. Kaum muslimin yang melihat keberanian Hamzah merasakan gelombang kekuatan yang sama. Rasa takut yang sempat menyelinap, kini lenyap digantikan oleh keyakinan yang semakin kokoh. Dan Quraisy mulai goyah. Apa yang mereka anggap sebagai kemenangan mudah berubah menjadi kekacauan. Barisan mereka terpecah, kepercayaan diri mereka runtuh. Mereka tidak hanya menghadapi manusia, mereka menghadapi keyakinan yang tidak bisa dipatahkan. Dan di tengah semua itu, Hamzah terus bergerak seperti singa yang mengaum di tengah medan. Tidak terhentikan, tidak tergoyahkan. Hingga akhirnya, pertempuran itu berakhir dan kemenangan jatuh ke tangan kaum muslimin. Badar menjadi tonggak sejarah, kemenangan pertama, bukti bahwa jumlah bukanlah penentu, bahwa kekuatan sejati terletak pada iman. Dan di dalam kemenangan itu, nama Hamzah bersinar terang, bukan karena kehebatan dirinya semata, tetapi karena ia telah menyerahkan seluruh kekuatannya untuk Allah. Hari itu, Mekkah mendengar kabar yang tidak mereka bayangkan. Quraisy kalah, dan di antara nama-nama yang disebut, ada satu yang membuat mereka terdiam. Hamzah, singa yang kini tidak hanya berdiri di barisan Islam, tetapi telah mengaum di medan perang. Dan auman itu akan terus menggema dalam sejarah. Badar telah usai. Debu yang sebelumnya menari di udara, kini perlahan jatuh kembali ke bumi. Suara benturan senjata telah digantikan oleh keheningan yang berat. Di medan yang sama, tempat terjadinya pertempuran sengit itu, kini tersisa jejak-jejak sejarah yang tak akan pernah terhapus. Di antara pasir yang ternoda, terukir satu kisah besar. Kisah tentang kemenangan yang tidak mungkin, namun menjadi nyata. Dan di dalam kisah itu, berdiri sosok yang perannya tidak hanya terlihat dari ayunan pedangnya, tetapi juga dari getaran yang ia ciptakan di dalam hati manusia. Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa yang ia lakukan di Badar bukan sekadar menumbangkan musuh, bukan sekadar keberanian di medan perang, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia mengubah arah pertempuran dengan jiwanya. Sejak duel pertama dimulai, ketika ia menjatuhkan lawannya dengan tebasan yang tegas, gelombang perubahan mulai terasa. Kaum muslimin yang menyaksikan itu tidak hanya melihat kemenangan fisik, mereka melihat harapan. Harapan yang selama ini tertahan oleh tekanan, kini menembukan bentuknya. Mereka yang sebelumnya diliputi keraguan, apakah mereka mampu menghadapi pasukan Quraisy yang lebih besar, mulai merasakan sesuatu yang berbeda, keyakinan. Dan Hamzah menjadi pemicunya. Di tengah pertempuran yang berkecamuk, ia tidak hanya bertarung dengan pedang, ia bertarung dengan semangat yang menular. Setiap langkahnya seperti seruan tanpa kata, "Maju, jangan takut, Allah bersama kita." Itulah yang membuat perannya begitu besar. Ia bukan hanya pejuang,
Ia adalah penggerak. Setiap kali pedangnya terangkat, bukan hanya musuh yang merasakan ancaman, tetapi kawan-kawannya merasakan dorongan. Mereka melihat seorang pria yang tidak gentar sedikitpun. Seorang pria yang seolah berjalan di tengah bahaya tanpa rasa takut. Dan keberanian seperti itu tidak bisa disembunyikan. Ia menyebar, ia meresap, ia menguatkan. Kaum muslimin yang tadinya bertahan mulai menyerang. Yang tadinya ragu, mulai yakin. Yang tadinya takut, kini berdiri dengan dada tegak. Dan di sisi lain, Quraisy mulai merasakan hal yang sebaliknya. Apa yang mereka lihat di medan Badar bukan hanya perlawanan, tetapi sesuatu yang mengusik mental mereka. Mereka melihat Hamzah bergerak tanpa henti, menembus barisan mereka, menjatuhkan orang-orang yang mereka anggap kuat, tidak sekali, tetapi berulang kali. Dan itu menimbulkan satu perasaan yang tidak mereka inginkan, ketakutan. Bukan sekadar takut kalah, tetapi takut menghadapi sesuatu yang tidak mereka pahami. Bagaimana mungkin sekelompok kecil dengan perlengkapan sederhana mampu melawan mereka? Bagaimana mungkin seseorang bertarung tanpa rasa gentar seperti itu? Jawabannya bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada iman, dan Hamzah menjadi wajah nyata dari iman itu di medan perang. Setiap musuh yang jatuh di hadapannya bukan hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga memukul mental pasukan Quraisy secara keseluruhan. Mereka mulai kehilangan arah, barisan mereka mulai goyah, dan ketika mental runtuh, kekuatan sebesar apapun tidak lagi berarti. Disitulah pedang Hamzah benar-benar mengubah sejarah. Bukan karena jumlah musuh yang ia kalahkan, tetapi karena dampak yang ia ciptakan. Ia membangkitkan semangat di satu sisi dan meruntuhkan keberanian di sisi lain. Dan itulah yang menentukan kemenangan. Setelah pertempuran berakhir, kaum muslimin berdiri dengan rasa syukur yang dalam. Mereka tahu kemenangan ini bukan karena jumlah, bukan karena strategi semata, tetapi karena pertolongan Allah. Namun Allah menggerakkan sebab, dan salah satu sebab itu adalah Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua itu. Beliau menyaksikan bagaimana Hamzah bertarung, bagaimana ia berdiri di garis depan, bagaimana ia menjadi pelindung sekaligus penggerak. Dan dari situlah gelar itu semakin melekat. Singa Allah. Bukan sekadar julukan, tetapi pengakuan atas peran yang nyata. Peran yang tidak hanya mengandalkan kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan iman. Badar menjadi awal dari kemenangan-kemenangan berikutnya, awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian, dan di setiap langkah itu, nama Hamzah akan selalu dikenang sebagai salah satu pilar yang mengokohkan barisan Islam. Namun sejarah tidak berhenti di Badar, ujian yang lebih besar telah menanti, dan singa yang telah mengaum di Badar akan kembali menghadapi medan yang jauh lebih berat. Medan yang tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga pengorbanan. Setahun telah berlalu sejak kemenangan di Badar. Namun waktu tidak pernah menghapus luka. Dan bagi Quraisy, Badar bukan sekadar kekalahan, ia adalah aib. Ia adalah bara yang terus menyala dalam dada mereka, menuntut balas. Kehormatan mereka tercabik, nama-nama besar mereka tumbang, dan kesombongan mereka runtuh di hadapan sekelompok kecil kaum beriman. Dan kini, mereka datang kembali, dengan jumlah yang lebih besar, dengan persiapan yang lebih matang, dengan satu tujuan, membalas. Di luar Mekah, pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah. Dentuman langkah mereka bukan hanya membawa senjata, tetapi juga dendam yang belum terpadamkan. Sementara itu, di Madinah, kaum muslimin bersiap. Namun suasana kali ini berbeda. Jika di Badar, mereka keluar dengan keyakinan penuh, kini ada kegelisahan yang menyelinap. Mereka tahu, musuh yang datang bukanlah musuh yang sama. Ini adalah pasukan yang terluka, dan orang yang terluka
seringkali bertarung tanpa rasa takut. Rasulullah SA memimpin musyawarah. Keputusan pun diambil. Mereka akan keluar menghadapi musuh di luar kota, di kaki Gunung Uhud. Sebuah tempat yang kelak akan menjadi saksi, bukan hanya keberanian, tetapi juga ujian. Pasukan muslimin pun berangkat. Di antara mereka berdiri Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang telah mengaum di Badar. Langkahnya tetap mantap, wajahnya tenang, namun di dalam hatinya ada kesadaran yang berbeda. Ia tahu, setiap pertempuran membawa ujian baru, dan ia siap. Setibanya di Uhud, Rasulullah SA mengatur strategi dengan cermat. Sebuah posisi penting ditempati oleh para pemanah di atas bukit kecil. Mereka diberi perintah yang jelas, jangan tinggalkan tempat itu apapun yang terjadi. Baik kemenangan terlihat di depan mata, maupun kekalahan mengancam. Perintah itu tegas, karena disitulah kunci keseimbangan berada. Pertempuran pun dimulai. Awalnya kemenangan tampak berpihak kepada kaum muslimin. Dengan semangat yang berkobar, mereka menyerang. Barisan Quraisy mulai goyah. Teriakan takbir menggema di antara benturan pedang dan debu yang berterbangan. Hamzah kembali berada di garis depan. Seperti di Badar, ia bergerak tanpa gentar. Setiap ayunan pedangnya membawa kekuatan, setiap langkahnya menebar keberanian. Musuh-musuh yang menghadangnya jatuh satu persatu. Ia seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Kaum muslimin yang melihatnya semakin bersemangat, kemenangan terasa begitu dekat. Dan disitulah ujian itu datang. Di atas bukit, sebagian pemanah mulai melihat sesuatu yang lain, harta rampasan. Mereka melihat musuh mulai mundur, mereka melihat kemenangan seolah telah pasti. Dan dalam momen itu, bisikan mulai muncul bahwa pertempuran telah selesai. Sebagian dari mereka turun, meninggalkan posisi, meninggalkan perintah. Padahal Rasulullah SA telah mengingatkan dengan sangat jelas. Namun ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak disadari. Dan ketika sebagian dari mereka turun, celah itu terbuka. Pasukan Quraisy melihat kesempatan itu. Dengan cepat, mereka memutar arah dan menyerang dari belakang. Serangan yang tiba-tiba itu mengubah segalanya. Barisan kaum muslimin yang sebelumnya rapi, kini terguncang. Kemenangan yang terasa di genggaman berubah menjadi kekacauan. Teriakan mulai terdengar. Kebingungan menyebar. Sebagian pasukan terpecah, sebagian lain tidak tahu harus kemana. Dan di tengah kekacauan itu, ujian iman benar-benar dimulai. Hamzah masih berdiri, masih bertarung, masih melawan. Namun situasi tidak lagi sama. Ini bukan lagi tentang menyerang, tetapi bertahan di tengah arus yang berbalik. Hari itu, Uhud menjadi pelajaran yang dalam, bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh keberanian, bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh ketaatan. Satu perintah yang dilanggar mengubah arah sejarah. Dan kaum muslimin merasakannya dengan sangat nyata. Namun di balik semua itu ada hikmah yang lebih besar. Allah sedang mendidik mereka, mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang semangat di awal, tetapi tentang keteguhan hingga akhir. Bahwa kemenangan bukan hak yang pasti, tetapi anugerah yang harus dijaga dengan ketaatan. Dan di tengah guncangan itu, nama-nama besar tetap berdiri, termasuk Hamzah. Singa yang tidak mundur. Singa yang tetap bertarung meski keadaan berubah. Singa yang akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Karena Uhud belum selesai. Medan Uhud masih bergemuruh. Debu berterbangan, teriakan saling bersahutan, dan dentingan senjata menggema tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, satu sosok tetap berdiri tegak. Tidak mundur, tidak goyah. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah. Tubuhnya bergerak di antara barisan musuh seperti badai yang tak bisa dihentikan. Setiap langkahnya menebas jarak. Setiap ayunan pedangnya memisahkan hidup dan mati. Ia tidak hanya bertarung, ia mengaum. Di tengah arus yang berbalik, ketika sebagian pasukan muslimin terpukul mundur,
Hamzah justru melangkah maju. Ia tidak melihat kekacauan sebagai alasan untuk mundur. Baginya, medan perang adalah tempat untuk membuktikan satu hal, bahwa iman tidak tunduk pada keadaan. Musuh yang mendekat, ia hadapi. Serangan yang datang, ia balas. Tanpa gentar, tanpa ragu. Ia seperti singa yang dikepung, namun justru semakin buas. Namun di sudut lain medan itu, ada mata yang mengawasinya. Seorang pria berdiri dengan tenang, tidak terlibat langsung dalam pertempuran sengit. Tangannya memegang tombak, tatapannya tajam, mengikuti setiap gerakan Hamzah. Namanya Wahsy. Ia bukan datang untuk bertarung seperti yang lain. Ia datang dengan satu tujuan, satu target. Hamzah. Wahsy bukan orang biasa dalam melempar tombak. Ia terlatih, ia sabar, ia tahu bahwa satu lemparan yang tepat cukup untuk mengakhiri segalanya. Dan ia menunggu momen yang tidak bisa disia-siakan. Di tengah medan, Hamzah terus bertarung. Ia tidak tahu bahwa ada mata yang terus mengincarnya. Ia tidak berhenti, ia tidak menoleh ke belakang. Fokusnya hanya satu, melawan di hadapannya. Ia menjatuhkan satu musuh, lalu yang lain, dan yang lain lagi. Namun setiap langkah maju membawanya semakin dekat pada takdirnya. Wahsy melihat celah itu, satu momen singkat, satu kesempatan. Dan tanpa ragu, ia melemparkan tombaknya. Tombak itu melesat, membelah udara, cepat, sunyi, mematikan. Dan dalam sekejap, tombak itu menembus tubuh Hamzah. Hantaman itu begitu kuat, begitu tepat. Tubuh yang selama ini berdiri kokoh itu terhenti. Langkahnya terhuyung, pedangnya yang sebelumnya bergerak tanpa henti, kini melambat. Namun ia tidak langsung jatuh. Hamzah masih berdiri, sejenak, seolah menantang luka itu, seolah menolak untuk tunduk. Namun takdir telah ditetapkan. Perlahan, tubuhnya melemah. Kakinya tak lagi mampu menahan, dan akhirnya singa itu pun jatuh. Medan Uhud seakan berhenti sejenak. Sosok yang tadi mengaum di tengah pertempuran, kini terbaring di atas pasir. Tubuhnya diam, namun kisahnya tidak akan pernah diam. Hamzah gugur, bukan dalam pelarian, bukan dalam ketakutan, tetapi di garis depan, di tengah pertempuran, sebagai seorang pejuang dan sebagai seorang mukmin, sebagai syahid. Dan di saat itu, langit seakan menjadi saksi bahwa seorang singa telah kembali kepada robnya. Kabar gugurnya Hamzah menyebar dengan cepat. Kaum muslimin yang mendengarnya merasakan luka yang dalam, bukan hanya kehilangan seorang pejuang, tetapi kehilangan pelindung, saudara, dan sosok yang menguatkan mereka. Sementara di sisi lain, Quraisy melihatnya sebagai kemenangan, namun mereka tidak memahami bahwa apa yang mereka anggap kemenangan justru adalah kemuliaan bagi Hamzah. Karena syahid bukan akhir, ia adalah awal kehidupan yang lebih tinggi. Hamzah telah memberikan segalanya, tenaganya, keberaniannya, dan akhirnya nyawanya untuk Allah. Dan itulah puncak dari keimanan. Ia tidak hanya hidup sebagai singa di jalan Allah, ia wafat sebagai singa yang tetap setia hingga akhir. Medan Uhud menjadi saksi bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya. Dan Hamzah mengakhirinya dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan iman yang tidak tergoyahkan. Singa itu memang telah jatuh, namun aumannya tidak akan pernah hilang. Ia akan terus hidup dalam hati kaum beriman, dalam sejarah, dan dalam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang gugur di jalannya. Perang telah usai. Namun, luka belum berhenti berdarah. Medan Uhud kini sunyi, tetapi kesunyian itu bukan ketenangan. Ia adalah kesunyian yang berat, dipenuhi duka yang tak terucapkan. Di atas pasir yang masih hangat, tubuh-tubuh para syuhada terbaring. Mereka yang tadi berdiri dengan keberanian, kini kembali kepada Rob mereka dengan kemuliaan. Di tengah medan itu, Rasulullah SAW berjalan. Langkah beliau pelan, berat,
Setiap pijakan membawa perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mata beliau menatap satu persatu jasad para sahabat. Mereka bukan sekedar pengikut. Mereka adalah orang-orang yang mencintai beliau, dan beliau mencintai mereka. Namun di antara semua itu, ada satu yang berbeda. Satu yang paling dalam terasa. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman, saudara, sahabat, pelindung. Rasulullah SAW mendekat, dan ketika pandangan beliau jatuh pada jasad itu, waktu seakan berhenti. Tubuh Hamzah terbaring di atas pasir Uhud, namun bukan hanya gugur yang terlihat. Ada luka, ada bekas kekejaman yang tidak bisa diabaikan. Musuh tidak hanya membunuhnya, tetapi juga melampiaskan kebencian mereka, bahkan setelah ia wafat. Pemandangan itu terlalu berat, bahkan untuk hati sekuat Rasulullah SAW. Beliau berdiri diam, memandang, dan dalam diam itu air mata mulai mengalir. Bukan tangisan yang keras, bukan ratapan yang berlebihan, tetapi air mata yang jatuh membawa seluruh rasa cinta, kehilangan, dan duka yang begitu dalam. Beliau belum pernah merasakan kehilangan seperti ini. Hamzah bukan sekedar keluarga. Ia adalah orang yang berdiri di depan ketika orang lain mundur. Ia adalah orang yang membela ketika yang lain diam. Ia adalah singa yang menjaga Rasulullah di medan bahaya. Dan kini, singa itu telah tiada. Rasulullah SAW mendekat lebih dekat. Beliau berdiri di sisi jasad Hamzah, lalu dengan suara yang tertahan oleh kesedihan, beliau bersabda, "Tidak akan pernah aku mendapatkan musibah seperti ini." Kata-kata itu sederhana, namun maknanya dalam. Itu adalah ungkapan hati seorang nabi yang kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Beliau memandang wajah Hamzah, wajah yang kini tenang. Wajah yang dahulu penuh keberanian, wajah yang pernah berdiri di sisi beliau dalam suka dan duka, dan kini hanya kenangan yang tersisa. Para sahabat yang berada di sekitar itu ikut merasakan duka yang sama. Mereka melihat Rasulullah SAW menangis, dan itu membuat hati mereka semakin hancur. Karena jika Rasulullah SAW saja berduka sedalam itu, bagaimana dengan mereka? Namun di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang tetap terjaga. Kesabaran. Rasulullah SAW tidak melampaui batas. Beliau tidak meratapi dengan keputusasaan. Beliau tidak kehilangan arah. Karena beliau tahu bahwa semua ini adalah bagian dari takdir Allah. Dan bahwa Hamzah tidak hilang. Ia hanya berpindah dari dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal. Beliau kemudian menyebut Hamzah dengan sebuah gelar yang akan dikenang sepanjang masa. Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Gelar itu bukan sekedar penghormatan. Ia adalah pengakuan bahwa Hamzah telah mencapai derajat tertinggi dalam pengorbanan. Bahwa ia tidak hanya gugur, tetapi dimuliakan. Dan disitulah duka itu bertemu dengan kebanggaan. Kesedihan bertemu dengan kemuliaan. Rasulullah SAW mencintai Hamzah, dan cinta itu tidak berakhir dengan kematian. Ia tetap hidup dalam doa, dalam kenangan, dalam setiap kisah yang akan diceritakan oleh generasi setelahnya. Medan Uhud menjadi saksi bahwa bahkan seorang nabi pun menangis, bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Namun juga menjadi saksi bahwa iman memberikan kekuatan untuk tetap teguh di tengah luka. Hamzah telah pergi, namun jejaknya tidak hilang. Dan tangisan Rasulullah hari itu bukan hanya tangisan kehilangan, tetapi juga bukti cinta yang abadi. Cinta antara seorang nabi dan singanya, singa Allah, yang kini
telah kembali kepadanya. Waktu terus berjalan. Pasir Uhud telah lama kembali tenang. Jejak kaki para pejuang telah tertutup angin. Suara pedang dan teriakan pertempuran telah menghilang, digantikan oleh keheningan sejarah yang menyimpan begitu banyak kisah. Namun ada sesuatu yang tidak pernah hilang. Sebuah nama, sebuah keberanian, sebuah pengorbanan. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, singa Rasulnya, dan lebih dari itu, Sayyidus Syuhada. Meski jasadnya telah lama beristirahat di tanah Uhud, kisahnya terus hidup. Tidak terhapus oleh waktu, tidak pudar oleh zaman. Ia terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengalir seperti cahaya yang tidak pernah padam. Karena apa yang ia tinggalkan bukan sekedar kenangan, tetapi warisan. Warisan yang tidak berbentuk harta, tidak berupa bangunan, tidak pula berupa kekuasaan, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, teladan. Hamzah adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau senjata. Ia adalah bukti bahwa keberanian tidak lahir dari kesombongan, tetapi dari keyakinan. Dan ia adalah bukti bahwa pengorbanan tertinggi adalah ketika seseorang menyerahkan segalanya untuk Allah. Ia memulai perjalanannya sebagai pria kuat yang disegani, namun ia mengakhirinya sebagai hamba yang dimuliakan. Perubahan itu tidak terjadi dalam sekejap. Ia melalui amarah, melalui kegelisahan, melalui pencarian, hingga akhirnya menemukan kebenaran dan memeluknya dengan sepenuh jiwa. Itulah yang membuat kisahnya begitu hidup, begitu dekat, begitu nyata. Karena ia bukan lahir sebagai sosok sempurna. Ia tumbuh, ia berubah, dan ia memilih jalan yang benar. Disitulah letak inspirasinya, bagi setiap hati yang mencari, bagi setiap jiwa yang ingin berubah, bagi setiap manusia yang ingin menjadi lebih baik. Hamzah mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berpihak kepada kebenaran, bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa satu keputusan yang tulus bisa mengubah segalanya. Namun warisan Hamzah tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia hidup dalam semangat kaum muslimin, dalam keberanian mereka menghadapi ujian, dalam keteguhan mereka mempertahankan iman. Setiap kali seseorang berdiri untuk kebenaran meski sendirian, di sana ada jejak Hamzah. Setiap kali seseorang melawan kezaliman dengan keberanian, di sana ada semangat Hamzah. Setiap kali seseorang memilih Allah di atas segalanya, di sanalah warisan itu hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gelar yang tidak akan pernah tergantikan. Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Gelar itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai, bahwa ada derajat tinggi yang bisa dicapai oleh manusia jika ia rela berkorban di jalan Allah. Bahwa ada kemuliaan yang tidak bisa dibeli kecuali dengan keikhlasan, dan bahwa kematian bukanlah akhir bagi mereka yang hidup di jalannya. Hari ini mungkin kita tidak berada di medan Badar, tidak pula di Uhud. Kita tidak mengangkat pedang, tidak menghadapi pasukan. Namun perjuangan itu masih ada, dalam bentuk yang berbeda, dalam tantangan yang berbeda. Dan disitulah kisah Hamzah menjadi cahaya, menuntun, menguatkan, mengingatkan bahwa iman harus dijaga, bahwa keberanian harus dimiliki, dan bahwa pengorbanan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Hamzah telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah memberikan segalanya, dan kini ia beristirahat dalam kemuliaan yang dijanjikan. Namun kisahnya tidak pernah berakhir. Ia akan terus hidup dalam hati orang-orang beriman, dalam setiap langkah perjuangan, dalam setiap jiwa yang memilih untuk berdiri di jalan kebenaran. Singa itu memang telah gugur, namun aumannya tetap menggema, menembus waktu, menembus generasi,
menjadi panggilan bagi siapa saja yang ingin mengikuti jejaknya. Jejak seorang pria yang hidup dengan keberanian, yang berjuang dengan iman, dan yang wafat dalam kemuliaan. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, singa Rasulnya, dan lebih dari itu, Sayyidus Syuhada.